Assalamualaikum Ayu. Salam. Perkenalkan, saya Lisa Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stimulasi perkembangan psikososial bayi. Nah, materi ini berlangsung selama 5-10 menit. Apakah Ayu bersedia? Iya. Nah, yang pertama Iya. yaitu stimulasi. Stimulasi itu secara garis besarnya adalah rangsangan. Nah, stimulasi ini dimaksudkan agar kemampuan bayi itu kita tahu apa yang bisa dilakukannya sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian perkembangan itu adalah perubahan secara kualitatif atau yang tidak bisa dihitung. Perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi secara kompleks seperti motorik halus, atau seperti dia nanti merangkak, kemudian dia berjalan, dia berdiri, kemudian motorik halusnya seperti bermain, kemudian memegang sendok, memegang garpu, iya kan? Kemudian masuk ke perkembangan bayi. Ketawa. Usia bayi 0-18 bulan merupakan tahap awal mengembangkan rasa percaya terhadap orang tua. Nah, berarti yuk di umur-umur kayak ini, nah dia udah kita mulai bisa mengembangkan rasa percaya kepada dia. Seperti kita bermain, kita memeluknya, kita menggendongnya, sehingga dia merasa aman dan nyaman kepada kita. Kemudian, apa saja ciri perkembangan bayi yang normal? Yang pertama itu menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya. Nah, karena psikologinya, karena dari perut kan udah bersama ibunya. Jadi ketika dia ditinggal itu, dia merasa aneh, dia merasa tidak nyaman ketika ditinggal ibunya. Kemudian yang kedua, menangis saat basah, lapar, haus, dingin, panas, sakit. Kemudian menolak atau menangis saat digendong oleh orang yang tidak dikenalnya. Nah, karena ketika awal bertemu dia masih asing dengan orang tersebut, jadi dia nangis. Kemudian segera terdiam saat digendong atau dipeluk. Ya kan yuk? Iya. Saat dia nangis, digendong, kita ajak main, dia diam. Kemudian saat menangis mudah dibujuk untuk diam kembali. Iya kan? Iya kan? Kemudian menyembunyikan wajah dan tidak langsung menangis saat bertemu orang yang tidak dikenal. Karena dia ketika pertama baru kenal orang, dia ngamati dulu wajah kita. Lama-lama masih takut-takut, nanti lama-lama dia terbiasa sendiri. Aduh. Iya, Dek. Kemudian ciri penyimpangan perkembangan bayi. Penyimpangan di sini bukan tindak normal maksudnya tapi yang agak beda dari biasanya. Yang pertama itu tidak mau berpisah dengan ibunya. Berpisah di sini bukan bentar. Kalau berpisah bentar kan emang wajar dia nangis kan. Yang dimasukkan di sini dia berpisah lama seperti itu. Nah, pasti dia ngomel kan, ngamuk kalau ibunya tidak ada di dekatnya. Kemudian tidak mudah berhubungan dengan orang lain selain ibunya. Nah, ini tadi dia kan masih butuh proses dengan orang lain. Nah, jadi tidak langsung dekat dengan orang lain. Kemudian menangis menjerit-jerit saat berpisah dari ibunya. Jika berpisah lama dia tidak nyaman kalau tidak dekat ibunya. Kemudian apa yang dilakukan bila terjadi penyimpangan pada bayi? Yang pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar bayi seperti makan, minum, saat dia ingin pipis. Nah, seperti itu. Kemudian menjalin hubungan saling percaya dengan bayi. Caranya yaitu dengan memeluknya, menggendongnya. Nanti dia akan timbul rasa percaya dan nyaman kepada kita. Kemudian tetap memberikan ASI hingga bayi berusia 18 bulan sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Kemudian melindungi bayi dari bahaya cedera atau terjatuh. Nanti kan misalnya kayak mulai banyak bergerak, nanti kasurnya bisa disekat yuk. Terus pintunya kan dikasih penghalang itu biar dia tidak jatuh saat bermain. Kemudian fokuskan perhatian penuh pada bayi saat menyusui dan jangan sambil melakukan pekerjaan lain. Sambil menyusui, sambil bisa diajak main, tapi dia tertawa. Kemudian lakukan kontak dengan bayi sesering mungkin agar dia merasakan aman dan nyaman bersama kita. Baik, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan Ayu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya Ayu. Semoga materi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Ayu untuk mengurus KAI. Ya Kai. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.